Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 13 Agustus 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Aksi cepat jajaran Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar kasus pencurian sepeda motor dan meringkus 2 pelakunya. Polda Kalimantan Timur menerima kunjungan dan arahan langsung dari staf ahli Kapolri bidang sosial politik dan sosial budaya di ruang Rupatama Polda Kaltim Selasa 12 Agustus 2025. Polda Jawa Tengah menggelar lomba menembak Kapolda Cup di lapangan tembak Kompi 3 Batalion C Pelopor Boyolali. Di informasi pertama, pemirsa Polres Sumedang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang pria berinisial KS alias Abi. Pelakunya berhasil diamankan berinisial AS alias Fikrian, diduga menggunakan modus minuman yang telah dicampur obat untuk melumpuhkan korbannya. Kejadian tersebut bermula ketika pelaku mencari target korban melalui media sosial Facebook. Pelaku kemudian berupaya untuk membangun komunikasi dengan korban hingga akhirnya sepakat untuk bertemu di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Sumedang. Sebelum bertemu, pelaku terlebih dahulu menyiapkan minuman yang sudah dicampur dengan 12 butir obat jenis tramadol. Setibanya di kos, korban dipersilakan untuk minum air dingin yang sudah dicampur dengan obat keras tersebut. Selang beberapa menit kemudian, korban merasakan pusing hingga korban lemas, tidak berdaya dan tidak sadarkan diri. Memanfaatkan situasi tersebut, pelaku mengambil barang-barang berharga milik korban. Dan usai melakukan aksinya, pelaku meninggalkan korban di dalam kamar kos dalam keadaan tidak sadarkan diri. Korban akhirnya mendapatkan pertolongan warga sekitar setelah dicurigai tidak keluar dari kamar dalam waktu yang cukup lama. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian yang langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku. Atas perbuatannya, AS alias Fikrian dijerat dengan pasal 365 Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Humas Polres Sumedang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Jakarta Barat, pemirsa, aksi cepat jajaran Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar kasus pencurian sepeda motor dan meringkus 2 pelakunya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Aksi curanmor ini terjadi di depan sebuah laundry di Jalan TSS Indah RT 2 RW 3, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, pada Rabu 6 Agustus 2025. Kejadian tersebut berhasil diungkap setelah tim reserse melakukan pengejaran yang intensif. Penangkapan ini menjadi bukti kesigapan aparat dalam merespon laporan masyarakat dan menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan. Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Kukuh Islami melalui Kanit Reskrim AKP Sudrajat Jumantara menjelaskan, modus operandi pelaku tergolong sederhana namun seringkali luput dari kewaspadaan. Keduanya beraksi saat melihat sepeda motor terparkir di pinggir jalan dengan kunci yang masih tergantung, sebuah kelalaian yang langsung dimanfaatkan oleh sindikat pencuri. Hasil penyelidikan, pihak kepolisian menemukan fakta yang mencengangkan terkait motif di balik kejahatan ini. Uang dari penjualan motor curian tersebut alih-alih digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, justru digunakan oleh para pelaku untuk berfoya-foya. Kondisi ini diperparah dengan hasil tes urin yang menunjukkan keduanya positif menggunakan narkoba.
Ketergantungan terhadap zat terlarang ini diduga menjadi pendorong utama mereka untuk terus melakukan aksi kejahatan. Duri Utara, Kecamatan Tambora, telah terjadi kasus curanmor di mana di depan laundry ada motor dengan kunci tergantung diambil oleh tersangka. Sejauh ini Polsek Tambora telah mengamankan 2 orang dengan inisial R, 17 tahun di bawah umur, dan A, 24 tahun. Untuk uang hasil dari curanmor tersebut dipakai untuk berfoya-foya. Sejauh ini untuk tes urin keduanya positif narkoba. Untuk Saudara R merupakan residivis dengan 2 kasus yang berbeda pada tahun 2023 dan 2024, kasus mencuri spion dan mencuri laptop. Dan Saudara R baru keluar pada bulan Juli tahun ini. Polisi saat ini masih memburu 1 orang pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi ini untuk membongkar tuntas jaringannya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dari Humas Polsek Tambora, Polres Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Penajam Pasir Utara kembali diguncang. Dalam operasi Antik Mahakam 2025, Satres Narkoba Polres Penajam Pasir Utara berhasil membongkar 9 kasus sekaligus, mengamankan 18 tersangka beserta barang bukti sabu. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Andreas Alek Danantara melalui Wakapolres Penajam Pasir Utara Kompol Awan Kurnianto menegaskan bahwa hasil ini adalah bukti keseriusan polisi memutus mata rantai peredaran gelap barang narkoba dengan barang bukti seberat bruto 135,89 gram pada Selasa 12 Agustus 2025. Dari sebanyak 18 tersangka, 17 diantaranya laki-laki dan 1 perempuan. Usia mereka bervariasi mulai dari remaja 17 tahun hingga usia di atas 30 tahun. Profesi pun beragam mulai dari pelajar, buruh harian, sopir, ibu rumah tangga, hingga tidak memiliki pekerjaan. Mirisnya, 5 orang diantaranya adalah residivis kasus narkoba yang kembali beraksi. Pengungkapan dilakukan di 2 wilayah utama, yaitu di Kecamatan Penajam dengan 13 tersangka dan Kecamatan Sepaku dengan 5 orang tersangka. Barang bukti yang disita diduga siap edar dan sebagian besar ditemukan saat transaksi berlangsung. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 2 serta pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman mulai dari pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup, serta denda hingga 10 miliar rupiah. Polres Penajam Pasir Utara memastikan operasi seperti ini akan terus digencarkan. Polri juga akan mengajak masyarakat untuk ikut serta memerangi narkoba. Masyarakat diharapkan untuk melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan karena perang narkoba ini tidak bisa dimenangkan tanpa dukungan dari masyarakat. Dengan pengungkapan ini, Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur mengirim pesan kepada para pelaku bahwa di wilayah Penajam Pasir Utara bukan tempat aman untuk berbisnis narkoba. Dari tim Humas Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa Polsek Nogosari, Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di halaman Mapolsek Nogosari pada Selasa 12 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolsek Nogosari AKP Suparmi, serta diikuti ratusan warga yang antusias memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Gerakan pangan murah ini digelar bekerjasama dengan pemerintah daerah, Bulog, dan pelaku usaha lokal. Sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur dijual dengan harga di bawah pasaran. Tujuannya adalah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga kestabilan harga pangan di wilayah Nogosari. Kapolsek Nogosari AKP Suparmi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Selain transaksi jual beli bahan pokok, kegiatan ini juga diwarnai dengan pelayanan informasi keamanan dan ajakan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Dengan dukungan semua pihak, Polsek Nogosari Polres Boyolali berharap gerakan pangan murah ini dapat rutin dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Boyolali. Dari Tim Humas Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam kunjungannya ke Polda Banten pada Selasa siang, Kapolri meresmikan tim patroli Maung Presisi sebagai unit pemberantas ancaman gangguan Kamtibmas di Polda Banten pada Selasa siang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama para pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda Banten meresmikan tim patroli Maung Presisi Polda Banten. Kapolri mengatakan terdapat 87 personel dari tim patroli Maung Presisi Polda Banten. Para personel ini akan dibagi menjadi 8 tim dan diturunkan di wilayah yang dinilai rawan terjadi gangguan atau ancaman keamanan ketertiban masyarakat. Kapolri juga menyebutkan tim patroli Maung Presisi dapat memberikan pelayanan serta respons cepat kepada masyarakat terkait adanya keluhan, gangguan ataupun kejadian kriminalitas atau jenis kejahatan lain yang terjadi. Yang pertama, kita tadi melaksanakan kegiatan peresmian operasional dari tim patroli Maung Presisi. Ada jumlah kurang lebih 87 personil yang masing-masing dibagi menjadi 11. Jadi kurang lebih ada 8 tim yang akan kita turunkan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan kriminalitas ataupun rawan kejahatan. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto menyatakan bahwa tim patroli Maung Presisi Polda Banten merupakan wujud respons Polri terhadap aksi kejahatan yang rawan terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilonsing patroli Maung Presisi Polda Banten oleh Bapak Kapolri sebanyak 87 personil tangguh terdiri dari 7 perwira dan 80 bintara pilihan dari Ditsamapta Polda Banten serta Polres jajaran. Kini tergabung dalam patroli Maung Presisi Polda Banten. Mereka bukan hanya sekedar tim, tetapi garda terdepan yang telah dipersiapkan dengan perlengkapan keamanan, dilengkapi materi, latihan praktek, dan peragaan yang matang. Inilah pasukan yang siap bergerak cepat, terukur dan humanis yang diharapkan mampu merespons setiap potensi gangguan Kamtibmas, menjaga stabilitas keamanan wilayah hukum Polda Banten. Pada kesempatan yang sama, Kapolri turut meresmikan Aula Polda Banten sekaligus masjid dan fasilitas sentra pelayanan kepolisian, sekaligus meninjau langsung pelaksanaan gerakan pangan murah Polda Banten yang menghadirkan dan menjual bahan pangan pokok seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.